Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rocky di Info Roda 4. Tempatnya berbagi informasi mengenai mobil-mobil baru di Indonesia, terutama merek Daihatsu. Oke, sekarang Rocky sedang berada di event otomotif terbesar di Indonesia, yaitu Gias 2023 di ISBSD. Kebetulan di depan Rocky sudah ada display Daihatsu Sirion tipe RCVT. Nah, Rocky akan mereview dari mulai kelengkapan, eksterior, interior, dan lain-lain secara detail untuk Daihatsu Sirion RCVT ini. Oke, di awal untuk Sirion adalah satu-satunya mobil Daihatsu yang full CBU atau full build up. Kenapa sih Rocky bilang mobil Sirion ini sebagai mobil terbaik untuk kelasnya? Kenapa? Karena menurut Rocky, Sirion punya performa yang bagus, punya desain yang keren, kelengkapan yang otomatis paling komplit. Oke, dimulai dari mesin. Untuk mesin Daihatsu Sirion sudah dilengkapi mesin dengan cc-nya 1329 cc, 4 silinder. Nah, kalau menurut Rocky sih cuma Sirion nih cc-nya lebih tapi dikurangkan. Biasanya kalau yang lain cc 1100 sekian dimasukinnya 1200. Nah, kalau Sirion dari cc 1329 malah dimasukkan ke kategori CRC yang 1300. Untuk tipe transmisinya sudah CVT. Untuk bagian-bagiannya kita akan mulai dari kelengkapan di interior bagian depan. Oke, yang pertama di interior bagian depan kita lihat dari desain lampu. Untuk lampunya sudah new LED headlamp dengan auto on leveling, dan follow me home. Nah, kalau kalian lihat ini untuk lampunya sih udah full LED ya, kita lihat. Nah, mungkin kalian bingung nih, auto on dan leveling adjuster itu apa sih? Nah, kalau auto on tuh jadi ketika kita nyalakan mobil, nah ketika nanti kita nyalakan otomatis lampu akan menyala di malam hari. Nah, kalau leveling adjuster contoh misalkan kita lagi berjalan nih di tengah kota, tiba-tiba masuk terowongan. Nah, itu otomatis lampunya akan menyesuaikan dengan keadaan kegelapan di tempat itu. Nah, nanti juga itu berguna untuk malam hari. Jadi kita kalau dulu kan sistemnya mobil, wah kurang tinggi nih atau kurang rendah. Nah, itu gunanya untuk auto leveling adjuster. Jadi dia bisa mengontrol untuk arah marka jalannya sih sebenarnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau yang punya badannya kurang tinggi atau segala macam, karena dia sudah auto leveling, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kendaraannya. Nah, untuk follow me home itu sebenarnya lampu itu ketika kita matikan lampu, kondisi lampunya on, nah itu dia ada jeda beberapa detik baru dia akan mati otomatis. Itu sih gunanya contoh misalkan kita parkir mobil di garasi kita gelap nih. Nah, kita di on in dalam kondisi auto leveling, nanti kita jalan ke rumah itu otomatis lampu itu akan tetap menyinari, menerangi kita selama kita sampai ke pintu rumah. Nanti setelah beberapa saat dia akan otomatis mati. Nah, itu untuk penjelasan dari follow me home. Yang kedua, kita masuk ke new front bumper design. Dengan desain bumper yang baru, ada ornamen chrome-nya, itu membuat Sirion tampak lebih manis dan lebih bagus sih kalau menurut saya. Oke, untuk bagian depannya itu di grill dia ada tambahan list chrome untuk bagian depan. Terus untuk Sirion itu sudah ada front corner sensor. Jadi kita bilang sih sensor 360. Jadi sekeliling Sirion itu sudah sensor. Kalau mobil-mobil lain kan kebanyakan sensor di bagian belakang aja. Nah, untuk Sirion itu sensor bagian depannya sudah dapat standar dari pabrikan. Jadi kalian gak perlu khawatir. Oke, selanjutnya kita ke bagian samping dari Sirion. Nah, untuk bagian sampingnya kita mulai dari velg ya. Kalau untuk velg itu sudah ring 15 polish alloy wheel, jadi dia sudah two tone color dengan desain baru untuk velgnya sudah standar ring 15.
Terus untuk bagian electric mirror, nah dia sudah electric mirror, sudah new black outer. Jadi dia punya spion itu apapun bodinya, warna bodinya dia tetap warna hitam. Jadi tidak mengikuti dengan warna body. Terus selanjutnya dia ada side stand guard. Jadi dia ada tambahan bumper bawah untuk melindungi body dari bentalan atau percikan batu-batu di jalan. Oke, selanjutnya kita ke fitur keamanan. Untuk fitur keamanan di Sirion itu, yang pertama dia sudah ada New Hills Start Assist, dia sudah ada, terus sudah ada VSC, sudah ada TRC, sudah ada ABD, sudah ada front and rear stabilizer, sudah ABS juga. Nah, itu untuk fitur keamanan dari Sirion. Oke, selanjutnya kita ke bagian belakang dari Daihatsu Sirion ini. Untuk Daihatsu Sirion, untuk bagian belakangnya itu pertama kita mulai dari rear bumper design. Jadi untuk desain bumper belakangnya itu sudah model terbaru. Yang kedua sudah ada rear spoiler dan high mount stopnya, sudah ada lampu malamnya untuk bagian di spoilernya. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke kapasitas bagasi. Kalau untuk kapasitas bagasi sih sebenarnya Sirion ini lumayan luas karena sudah spesies kompartemen. Jadi desain bagasinya itu lebih besar dibanding mobil-mobil sekelasnya gitu. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian dalam Sirion RCVT. Untuk awal kita di bagian kunci. Untuk kuncinya sudah key free, jadi kalian tinggal dekatkan kuncinya, kalian langsung pencet, ada tombol di handle otomatis, nggak usah buka tutup kunci lewat remote lagi. Untuk kebagian lainnya otomatis dia sudah power window, central lock, sudah electric mirror. Nah, sudah central lock bottom juga, sudah ada seat belt reminder, sudah ada airbag, yang terutama dia sudah ada isofix karena mobil ini mobil CBU. Jadi otomatis isofixnya udah ada sih. Terus untuk desain interior yang lain, yang pertama dia untuk steeringnya sudah new steering wheel design, jadi bentuk bulatan di setirnya sudah desain baru. Terus new air muffler, jadi untuk perputaran udaranya, atau kalau kita bilang ini untuk netralisir udara tidak baik yang ada di kendaraan. Terus untuk bentuk handling atau persnelingnya sudah new DCV transmission. Terus selanjutnya untuk bagian speedometernya dia sudah new meter caster desain dengan 4,2 inch TFT, sudah TFT ya. Kita udah bisa lihat dari TFT itu sebenarnya ada beberapa display itu yang bisa menunjukkan posisi seperti pintu, apa pintu itu masih ada yang terbuka atau tidak. Nah, selanjutnya dia sudah new idle stop. Jadi kalau di Terios itu sudah ada idle stopnya, di Sirion pun sudah ada idle stopnya. Terus new speed sensing auto door lock. Jadi untuk kuncinya udah otomatis terkunci ketika kita berjalan, tidak perlu kita kunci manual seperti mobil lain. Terus sudah tilt steering, sudah digital AC, terus sudah banyak glove-nya. Nah, itu untuk bagian interiornya. Untuk audionya, sekarang kita akan membahas audio dari Sirion. Untuk audionya sih sudah otomatis touchscreen karena dia sudah kamera mundur, sudah smartphone connection. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi nih. Terus untuk kuncinya dia sudah smart start button. Oke, untuk parkir kameranya sudah ada. Terus yang bagus lagi nih untuk Sirion di kursi pengemudinya dia sudah drive seat height adjuster. Jadi mobil Daihatsu kayaknya yang ada height adjusternya cuma
Sirion aja sih. Terus untuk bagian depannya sudah ada USB power outlet sama drive power outlet di bagian depan pengemudi. Jadi kalau menurut Rocky sih Sirion udah paling komplit lah dari mobil-mobil Daihatsu lainnya. Oke, untuk pilihan warna di Sirion itu ada warna merah, ada warna biru, warna grey, warna putih, dan warna silver. Oke, buat kalian yang berminat dengan mobil Sirion ini, kebetulan Rocky masih ada stok NIK 2022. Kalian bisa confirm ke Rocky kalau memang kalian minat untuk mendapatkan promo dan diskonnya. Kalian yang mau NIK 2023 juga bisa. Kalian bisa langsung hubungi Rocky di nomor 081290025155. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa menjadi pedoman kalian buat menjadi referensi kalian yang sedang ada rencana untuk pembelian mobil, sedang pilih-pilih mobil. Ingat, beli mobil Daihatsu sama Rocky. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.